Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadi Akbar dengan NIM C1B020160. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Jurnal Penyesuaian Kembali. Pengertian jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal periode berdasarkan jurnal penyesuaian periode sebelumnya. Tujuannya untuk menghindari double pencatatan dan agar pencatatan beban dan pendapatan dilakukan secara sesuai dengan yang sebenarnya. Fungsi jurnal pembalik. Adapun fungsi dibuatnya antara lain untuk A. Mempermudah pencatatan transaksi pada periode akuntansi yang baru, terutama yang berhubungan dengan ayat jurnal penyesuaian. B. Menyederhanakan penyesuaian jurnal pada periode akuntansi berikutnya. Jurnal pembalik dapat memberikan manfaat bila perusahaan membuat ayat jurnal yang jumlahnya banyak. C. Meminimalkan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin bisa terjadi seperti menghindari pengakuan biaya atau pendapatan yang double karena penyesuaian jurnal penyesuaian. Akun yang dibutuhkan akun jurnal pembalik. Tidak semua akun dalam jurnal penyesuaian membutuhkan jurnal pembalik. Tanda-tanda suatu akun jurnal penyesuaian membutuhkan jurnal ini adalah apabila suatu akun jurnal penyesuaian memunculkan akun real yang baru atau belum terlihat di neraca saldo. Beberapa akun jurnal penyesuaian yang membutuhkan jurnal pembalik antara lain beban yang harus dibayar. Beban yang harus dikeluarkan atau dibayar oleh perusahaan akhir periode akuntansi sehingga beban tersebut masih akan berlanjut pada periode akuntansi berikutnya. Beban dibayar muka atau jika tercatat sebagai beban. Beban dibayar di muka adalah beban yang sudah dibayarkan namun belum dicatat sebagai beban pada periode tersebut. Beban dibayar di muka ini biasanya terdapat jika perusahaan membayar biaya transaksi dari pengeluaran perusahaan untuk periode tertentu. Pendapatan yang masih akan diterima. Pendapatan yang masih akan diterima adalah pendapatan yang sudah terjadi namun karena beberapa alasan belum diakui sebagai pendapatan perusahaan. Pendapatan yang diterima di muka atau jika tercatat sebagai pendapatan. Pendapatan yang diterima di muka adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan pada awal transaksi yang belum dilakukan kepada pelanggan. Pemakaian atas perlengkapan atau bila tercatat sebagai beban. Perlengkapan yang digunakan secara terus-menerus oleh perusahaan kemudian dicatat sebagai beban dalam ayat jurnal penyesuaian. Contoh transaksi. Yang pertama, beban dibayar di muka. Beban telah dibayar terlebih dahulu atau dicatat sebagai beban jika dibuatkan jurnal pembalik agar menjadi sewa dibayar di muka atau menjadi harta. 2. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan sewa yang belum direalisasikan akan dicatat sebagai pendapatan. Di sini jurnal pembalik dibuat untuk menjadikan pendapatan sebagai sewa diterima di muka. 3. Beban yang belum dibayar. Misalnya pada 31 Desember 2017 terdapat gaji untuk bulan Desember yang belum dibayar untuk perusahaan dengan rincian dana sebagai berikut. Untuk karyawan, bagian penjualan sebesar Rp1.750.000 dan untuk karyawan sebagian kantor sebesar Rp1.500.000. 4. Pendapatan yang belum diterima. Misalnya, setiap tanggal 1 Mei dan 1 November perusahaan menerima bunga sebesar Rp600.000. Ayat jurnal penyesuaian yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2017. Kesimpulan. Pengertian jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal periode berdasarkan jurnal penyesuaian periode sebelumnya. Beberapa hal yang perlu di jurnal pembalik jika ada: A. Beban yang harus dibayar. B. Pendapatan yang harus diterima. C. Beban dibayar di muka atau pendekatan beban. D. Pendapatan diterima di muka atau menggunakan pendekatan pendapatan. Baiklah, inilah hasil kerja saya. Maaf, mohon ada bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.